Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi belajar kelompok kami mengenai pelaksanaan penegakan HAM di Indonesia dan kasus-kasus pelanggaran HAM dan penyelesaiannya. Anggota kelompok 6 beranggotakan 1. Alam Tarkowi Nuryuda, 2. Fadila Ahmad, 3. Salis Fahmi Zaka, 4. Singgih Tri Raharjo, keempat Rizky Ayu Azhari, keenam Dwi Liskarina. Pelaksanaan penegakan HAM di Indonesia. Pengertian HAM menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kuncoro Purbapranoto, hak asasi manusia ialah suatu hak yang sifatnya mendasar atau asasi yang dimiliki setiap manusia berdasarkan kodratnya yang pada dasarnya tidak akan bisa dipisahkan sehingga bersifat suci. Yang kedua, menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang dibawa manusia sejak lahir dan secara kodrati melekat karenanya tak bisa diganggu-gugat sebab sifatnya mutlak. Ketiga, menurut Franz Magnus Suseno, hak asasi manusia ialah sejumlah hak yang sudah melekat dalam setiap manusia dan tidak boleh dihilangkan. Karena menghilangkan hak asasi manusia orang lain berarti menghilangkan derajat kemanusiaan. Keempat, menurut G.J. Woolhouse, hak asasi manusia merupakan sejumlah hak yang sudah melekat serta mengakar dalam diri setiap manusia di dunia, dan hak-hak tersebut tidak boleh dihilangkan. Karena menghilangkan hak asasi manusia orang lain sama dengan menghilangkan derajat kemanusiaan. Sifat-sifat hak asasi manusia. 1. Individual. Hak asasi manusia melekat erat pada kemanusiaan seseorang dan bukan kelompok. 2. Supralegal. Hak asasi manusia tidak tergantung pada negara, pemerintah, atau undang-undang yang mengatur hak-hak ini, melainkan berasal dari sumber yang lebih tinggi. 3. Universal. Hak asasi manusia dimiliki oleh setiap orang, terlepas dari suku, ras, agama, negara, dan jenis kelamin yang dimiliki seseorang. 4. Kodrati. Hak asasi manusia bersumber dari kodrat manusia. 5. Kesamaan derajat. Kesamaan sebagai ciptaan Tuhan, maka harkat dan martabat manusia pun sama. Pengakuan HAM di Indonesia. 1. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pada alinea pertama dinyatakan kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Alinea ini menunjukkan pengakuan hak asasi manusia berupa hak kebebasan atau kemerdekaan dari segala bentuk penjajahan atau penindasan. Pada alinea kedua dinyatakan mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ini menunjukkan adanya pengakuan atas hak asasi di bidang politik, berupa kedaulatan dan ekonomi. Pada alinea ketiga, dinyatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Alinea ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa kemerdekaan itu berkat anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Pada alinea keempat dinyatakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Alinea ini menunjukkan pengakuan akan hak-hak asasi manusia. Pengakuan HAM di Indonesia. 2. Dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini menegaskan tentang hak asasi manusia dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, dan Pasal 28J. Pengakuan HAM di Indonesia. Nomor 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
Ketetapan MPR tahun 1998 menugaskan pada pemerintah agar menyusun undang-undang tentang hak asasi manusia. Berdasarkan ketetapan MPR tersebut, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia yang terkandung dalam ketetapan MPR tersebut antara lain hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak atas kebebasan informasi, hak keamanan, hak kesejahteraan, hak perlindungan, dan pemajuan. Pengakuan HAM di Indonesia nomor 4. Peraturan perundang-undangan. Undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikannya, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. Secara umum tentang hak asasi manusia yang ditetapkan pada undang-undang ini adalah hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa nyaman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, orang tua, dan usia lanjut. Penegakan HAM di Indonesia. Nomor 1. Pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia Komnas HAM berdasarkan keputusan Presiden nomor 5 tahun 1993 pada tanggal 7 Juni 1993 yang kemudian dikukuhkan lagi melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Nomor 2. Penetapan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Nomor 3. Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia ADHOC dengan keputusan Presiden untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundang-undangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Nomor 4. Meratifikasi berbagai konvensi internasional tentang hak asasi manusia. Nomor 5. Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai alternatif penyelesaian pelanggaran HAM di luar pengadilan HAM sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang tentang HAM. Pengakuan HAM di Indonesia. 1. Kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Kondisi perpolitikan di Indonesia yang masih belum menuju ke arah demokratis yang sebenarnya mempunyai andil yang besar terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia. Perekonomian yang belum mendukung dan belum sampai pada tingkat masyarakat yang sejahtera, pengangguran dari yang terdidik sampai pengangguran yang tidak terdidik. Perbedaan peta berpikir yang ekstrim yang berdasarkan pada suku, agama, ras, dan antar golongan, serta faktor keamanan dianggap sebagai pemicu atau penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia atau sebagai penghambat utama upaya penegakan hak asasi manusia. 2. Faktor komunikasi dan informasi yang belum digunakan secara maksimal dan benar. Komunikasi dan informasi yang akurat sangat penting untuk mengambil dan menghasilkan suatu kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan hak-hak warga negara termasuk hak asasi manusia. 3. Faktor kebijakan pemerintah. Tidak semua penguasa mempunyai kebijakan yang sama tentang pentingnya hak asasi manusia. Seringkali mereka lupa atau bahkan tidak menghiraukan masalah tentang hak-hak masyarakat dalam menentukan kebijakan. 4. Faktor perangkat perundangan. Peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia di Indonesia sudah banyak, namun dirasa masih belum cukup.
termasuk yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan amandemen. Sebagai contoh adalah masalah interpretasi antara pasal 28C dengan pasal 28I tentang hak hidup yang tidak boleh dikurangi. 5. Faktor aparat dan penindakannya. Masih banyaknya permasalahan pada birokrasi pemerintah Indonesia. Tingkat pendidikan dan kesejahteraan sebagian aparat yang dinilai masih belum layak. Aparat penegak hukum yang mengabaikan prosedur kerja sering membuka peluang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Kasus-kasus pelanggaran HAM dan penyelesaiannya di Indonesia. 1. Pembunuhan massal tahun 1965. Peristiwa berdarah G30 SPKI memang berakhir dengan sejumlah tanda tanya dan mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Pada tahun 2012, penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas Hak Asasi Manusia ternyata menemukan pelanggaran hak asasi manusia yang cukup berat sesuai peristiwa tersebut, yakni antara lain penganiayaan, perbudakan, pembunuhan massal, penghilangan paksa nyawa seseorang, dan pemerkosaan. Setelah ditemukan oleh Komnas Hak Asasi Manusia dan mendapatkan perhatian dari Kejaksaan Agung, sampai sekarang kasus ini tengah diproses. Terakhir, jumlah korban yang diperkirakan dibunuh dan meninggal pada pembunuhan massal di tahun 1965 tersebut mencapai hampir 1,5 juta orang, bahkan kemungkinan bisa lebih besar. 2. Peristiwa Tanjung Priok 1984. Peristiwa Tanjung Priok merupakan salah satu kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada 12 September 1984. Berdasarkan hitungan resmi, peristiwa ini menyebabkan 24 orang tewas serta 50 orang terluka. Akan tetapi, menurut perkiraan, ada lebih dari 100 warga Tanjung Priok yang tewas, hilang ataupun terluka pada saat demonstrasi tersebut. Pelanggaran hak asasi manusia berat ini berhasil dibawa ke dalam proses pengadilan hak asasi manusia yang mana dalam tingkat pertama Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc Jakarta menjatuhkan vonis bersalah kepada 12 orang terdakwa dan menginstruksikan agar negara memberikan kompensasi, restitusi, dan rehabilitas kepada korban maupun keluarga korban. Namun sayangnya, putusan tersebut dianulir dalam tingkat kasasi yang menyatakan 12 orang terdakwa dinyatakan bebas. 3. Tragedi Semanggi dan kerusuhan Mei 1998 Trisakti. Pada masa Orde Baru, pada 13 sampai 15 Mei terjadi kerusuhan yang cukup besar hampir di seluruh tanah air. Awal kerusuhan ini kemungkinan dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap krisis finansial dan ekonomi yang sedang melanda Asia atau dikenal dengan krisis moneter. Ketegangan di masyarakat menjadi semakin lebih tinggi dan kondisi semakin memburuk setelah 4 mahasiswa Trisakti tewas ketika melakukan unjuk rasa di tanggal 12 Mei 1998. Terlepas dari semua fakta tersebut, sampai saat ini kasus Trisakti dan peristiwa Semanggi belum mendapatkan titik temu dan penyelesaian yang jelas. Lembaga negara juga terkesan lambat dalam mengambil tindakan penyelesaian. Selanjutnya, nomor 4, Tragedi Wamena tahun 2003. Tragedi pelanggaran HAM juga pernah terjadi di Papua, yang sering disebut Tragedi Wamena. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2003 pada awal bulan April dan berlangsung pada dini hari. Awalnya, peristiwa tersebut dimulai dengan pembobolan gudang bersenjata markas Kodim Wamena, di mana penyerang membawa lari amunisi dan senjata api. Banyak korban jiwa berjatuhan karena tragedi ini, mulai dari perampasan paksa yang menimbulkan korban jiwa dan pengungsian penduduk secara paksa untuk menemukan pelaku yang masih melarikan diri. Komnas HAM yang menyelidiki kasus ini menemukan berbagai tanda bahwa terdapat pemaksaan tanda tangan surat pernyataan serta perusakan fasilitas umum. Bahkan di pihak Kejaksaan Agung sendiri, kasus ini masih belum ada kemajuan karena tarik ulur antara berbagai instansi hukum. Selanjutnya nomor 5. Peristiwa Talangsari di Lampung. Pada 7 Februari 1989,
terjadi peristiwa yang merupakan pelanggaran HAM berat di Lampung, Sumatera. Di bulan Maret tahun 2005, Komnas HAM berkomitmen untuk melakukan penyelidikan pada peristiwa Telang Sari yang terjadi di daerah tersebut. 2 bulan setelahnya, Komnas HAM menyatakan terdapat beberapa unsur pelanggaran HAM berat pada peristiwa tersebut dan membawa berkas penyelidikan ke Kejaksaan Agung. Berkas tersebut masuk ke daftar kasus pelanggaran HAM di tahun 2006. Namun, sampai sekarang kasus tersebut belum mendapatkan titik temu. Selanjutnya, nomor 6. Pembantaian Rawagede. Pada agresi militer Belanda pertama, tepatnya pada tanggal 9 Desember 1947, terjadi pembantaian di kampung Rawagede yang dilakukan oleh militer Belanda. Pembantaian Rawagede ini menewaskan sekitar 431 penduduk. Setahun kemudian, Belanda kembali menyerang kampung ini tanpa alasan. Sebanyak 35 warga Rawagede tewas akibat serangan ini. Pengadilan HAM Internasional baru memproses kasus ini berpuluh-puluh tahun kemudian, setelah Indonesia merdeka dan Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Pada September 2011, pengadilan memutuskan bahwa pemerintah Belanda bersalah dan harus bertanggung jawab serta memberikan kompensasi kepada keluarga korban pembantaian ini. Dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.